Halo teman-teman, balik lagi sama aku Akasa di sini. Kali ini kita mau melanjutkan review film The Godfather 3. Oke teman-teman, jadi film The Godfather 3 ini rilis pada tahun 1990-an dengan sutradara yang masih sama, yaitu Francis Ford Coppola, dengan penulis naskahnya sendiri di sini adalah Mario Puzo, dan Francis Ford Coppola itu sendiri dengan produsernya adalah Albert Esrudi, dengan rumah produksinya adalah Paramount Pictures. Jadi film ini itu bergenre drama kriminal dan keluarga. Untuk sinopsis singkatnya sendiri, film itu menceritakan kehidupan Michael Corleone di masa tuanya, atau julukannya Al Pacino, yang sudah menua dan berusaha meninggalkan dunia kejahatannya. Ia ingin meninggalkan bisnis ilegalnya tersebut, namun niat baiknya itu tidak berjalan mulus. Dunia mafia ini kembali menariknya ke dalam konflik penuh intrik dan pengkhianatan, juga tragedi keluarga. Untuk cerita sendiri berpusat pada usaha Michael mencari penebusan dosa sambil mempertahankan kekuasaan dan keluarganya. Oke, untuk tema utama dalam film ini tidak jauh-jauh dari tentang penebusan dosa, kehancuran moral, dan dilema antara keluarga dan kekuasaan. Jadi dalam film ini tidak jauh-jauh dari konflik-konflik keluarga juga kekuasaan. Untuk plot yang disajikan dalam film ini adalah alur maju yang cukup kompleks dengan kelas balik kecil sebagai pengingat masa lalu. Oke, untuk karakterisasinya sendiri di sini menurut aku cukup terlihat sekali dalam karakter Michael Corleone sendiri, yang dimana yang semula awalnya itu sikap Michael itu adalah dingin, kejam, dan tegas, mengintimidatif selayaknya ketua mafia, kini berubah menjadi pria yang penuh dengan rasa penyesalan, lelah, juga pria yang mungkin seperti sudah kehilangan minatnya di dalam pekerjaannya ini, yaitu dunia mafia. Karena dia sudah lelah, dia ingin keluar dari lingkaran pekerjaan yang mungkin dibilang toksik ini. Film ini ingin menyajikan tentang uh, tema yang tentang pertobatan itu, maka dialognya sendiri otomatis yang aku lihat sendiri terkesan reflektif dan juga menyindir tentang dosa yang telah dilakukan oleh Michael, seperti itu. Sekarang kita masuk ke aspek teknis. Yang pertama, aspek sinematografinya. Di film ini menurutku aspek ini sinematografi gayanya masih sama seperti film-film sebelumnya, gayanya klasik dan tetap terasa uh, ada vibes-nya tersendiri. Pencahayaannya juga redup dengan warna yang sedikit kekuningan dan mungkin sedikit keemasan, dan komposisinya cukup elegan, memberi kesan megah sekaligus ada sedikit kesan kekeluargaan dan kesan kebersamaannya sendiri, meskipun film ini adalah film tentang mafia yang penuh dengan kegelapan. Kita bergeser ke editingnya. Menurut aku di film ini itu ritme editingnya itu cukup lambat dibanding dua film sebelumnya, tapi tetap rapi dan emosional. Untuk mendapatkan cuttingan yang pas itu cukup memberi pengaruh dalam emosional sampai di bagian akhirnya. Kita beralih ke tata suara dan musik. Film ini menurut aku memiliki suatu ciri khas musik ala Godfather-nya sendiri. Film ini mempunyai karya musik ya, karya Nino Rota dan Carmen Coppola, memberikan kesan yang kuat dan memberikan nuansa tragis dan megah seperti ciri khasnya film ini, The Godfather. Dari segi artistiknya, setting ini menurut aku menggunakan setting khas Italia dan New York yang digarap menurut aku sini cukup detail. Di sini mereka bermain artnya cukup menonjolkan kemewahan sekaligus kesuraman dunia mafia. Jadi dengan menggunakan prop-prop yang mendukung seperti gaya bangunan maupun yang lainnya, mereka sangat detail sekali. Untuk efek visualnya sendiri di sini, di film ini kali ini minim sekali menggunakan efek-efek khusus, dan di film ini lebih mengandalkan realisme dan suara klasik. Ini acting para aktornya cukup terasa, terkhusus pada penampilan karakter Al Pacino yang tampil menunjukkan sisi yang rapuh dan penuh dengan penyesalan si Michael gitu. Juga chemistry antar aktor menurut terasa natural, terutama
antara Michael atau Al Pacino ini dengan Andy Garcia sebagai Vincent, keponakan Michael. Oke, gini saatnya kita masuk ke konteks film ini. Jadi film ini itu menggambarkan pergeseran generasi mafia dan dampak dosa masa lalu. Dan dibuat di akhir masa 1980-an, film ini juga mencerminkan perubahan zaman dan kejatuhan moral para tokoh-tokoh lama secara genre, dan tetap mempertahankan ciri khas film mafia yang klasik dan menggambarkan tentang kekuasaan, keluarga, dan kehancuran batin. Jadi film ini itu sangat dalam sekali ya untuk aspek konteksnya sendiri. Pun alurnya lambat, namun film itu menunjukkan bahwa kekuasaan itu selalu menuntut harga yang mahal, bahkan bagi orang yang ingin berubah. Nah, The Godfather 3 ini adalah kisah tentang dosa yang tak bisa sepenuhnya ditebus, dan beberapa tentang manusia yang terjebak oleh pilihannya sendiri. Untuk pesan moralnya sendiri yaitu dari aku pribadi, penyesalan itu dan kebaikan itu kadang datangnya terlambat bila kita terus memelihara ambisi tanpa batas. Jadi orang yang berambisi itu atau yang terlalu ambis, mereka akan mendapatkan penyesalan di akhirnya, seperti itu.